Tentunya semua orang tahu, tugas dokter adalah menyelamatkan nyawa manusia. Akan tetapi, dalam kasus ini, dokter justru berubah menjadi simbol kekejian gila yang pernah ada. Dialah Joseph Mengele, malaikat kematian dari Auschwitz, sosok yang namanya abadi dalam sejarah sebagai salah satu penjahat perang paling kejam sepanjang masa. Joseph Mengele lahir pada tanggal 16 Maret 1911 di Günzburg, Jerman. Dia berasal dari keluarga kaya yang memiliki pabrik alat-alat pertanian. Masa kecilnya penuh privilege. Ia dikenal sebagai anak yang cerdas, ambisius, namun memiliki ego yang besar. Setelah menyelesaikan studi antropologi di Universitas Munich, ia melanjutkan ke bidang kedokteran dengan fokus pada eugenika, ilmu kontroversial yang kala itu digunakan untuk memurnikan ras manusia. Pada tahun 1937, Mengele bergabung dengan Partai Nazi, dan tak lama setelah itu, dia diangkat menjadi anggota SS, atau pasukan elit Hitler. Dengan bergabungnya dengan Partai Nazi, ia menemukan panggung untuk memenuhi ambisinya yang tak mengenal batas. Pada 1943, Mengele ditugaskan ke Auschwitz-Birkenau, kamp konsentrasi yang dikenal sebagai tempat jagal. Di sana, ia tidak hanya bertugas sebagai dokter, tetapi juga menjadi seorang algojo. Setiap harinya, ia berdiri di ram kedatangan, menentukan siapa yang langsung menuju kamar gas, siapa yang dijadikan pekerja paksa, dan siapa yang ia pilih untuk menjadi bahan eksperimen. Dengan jas putihnya, Mengele tampak seperti seorang ilmuwan, tetapi di balik sikap tenangnya, ia menyimpan obsesi mengerikan terhadap tubuh manusia. Eksperimen Dr. Joseph Mengele bisa dibilang adalah bagian tergelap dari sejarah kedokteran. Ia sangat tertarik pada anak-anak kembar. Anak-anak ini dipisahkan dari keluarga mereka dan dijadikan objek penelitian. Mengele mencoba berbagai metode untuk mengungkap rahasia genetika kembar, seperti menyuntikkan bahan kimia ke mata mereka untuk mengubah warna, hingga mengamputasi bagian tubuh untuk melihat efek regenerasi. Eksperimennya seringkali dilakukan tanpa anestesi, membuat para korban menjerit kesakitan. Tapi yang paling menyeramkan adalah bagaimana ia tidak melihat mereka sebagai manusia, melainkan tidak lebih sebagai objek penelitian. Eksperimennya tidak berhenti pada anak-anak. Ia juga melakukan sterilisasi paksa pada wanita dengan cara menyuntikkan zat kimia ke rahim mereka, menguji batas rasa sakit manusia dengan menyiksa para tahanan, hingga mencoba menggabungkan organ tubuh manusia dalam eksperimen yang sulit diterima akal sehat. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir, Mengele berhasil melarikan diri. Ia menyamar dan menghindari pengadilan Nuremberg, tempat banyak pelaku Nazi dijatuhi hukuman mati. Ia melarikan diri ke Amerika Selatan, berpindah-pindah antara Argentina, Paraguay, dan Brasil yang tentunya menggunakan identitas palsu. Meski menjadi buronan internasional, Mengele berhasil hidup bebas selama bertahun-tahun. Pada 1979, ia meninggal dunia karena serangan jantung saat berenang di pantai Brasil. Ironisnya, ia tak pernah diadili atas kejahatan-kejahatan keji yang ia lakukan. Menariknya, ada salah satu fakta yang sering dikaitkan dengan Joseph Mengele, yakni mengenai kemunculan fenomena aneh di sebuah kota kecil di Brasil bernama Candi do Godu. Setelah melarikan diri dari Eropa, Mengele diketahui tinggal di Brasil selama bertahun-tahun. Di wilayah ini, secara mengejutkan ditemukan tingkat kelahiran anak kembar, serta bermata biru yang jauh lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata global.
Beberapa teori konspirasi menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan hasil dari eksperimen genetik Mengele selama pelariannya. Ia diduga terus melanjutkan obsesi gilanya terhadap genetika manusia, khususnya pada kembar identik. Dr. Joseph Mengele adalah seorang anak sulung. Ia tumbuh dari keluarga kaya raya dan seorang ayah yang memiliki sifat otoriter. Dia mempelajari teori-teori eugenika dan rasisme ilmiah yang menjadi landasan ideologi Nazi. Sebagai anak sulung keluarga terpandang, Joseph Mengele merasakan tekanan besar untuk menjaga reputasi keluarga dan mencapai prestasi besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Tekanan ini dikombinasikan dengan lingkungan Nazi yang kompetitif, mendorong ambisinya yang berlebihan. Bahkan membenarkan tindakan kejam demi kemajuan ilmiah dan superioritas ras Arya. Kombinasi dari latar belakang keluarga, pola asuh yang kaku, tekanan sosial, ambisi pribadi, dan keyakinan ideologis Nazi, menciptakan pandangan bahwa penderitaan korban hanyalah harga kecil yang harus dibayar demi mencapai tujuan besar yang ia klaim sebagai kemajuan ilmu pengetahuan. Bahkan Joseph Mengele sendiri mengakui bahwa dia tidak pernah menyesal akan perbuatan yang pernah dilakukannya. Hal itu terungkap dari hasil wawancara anak kandung dari mendiang Joseph Mengele. Fenomena anak kembar di Brasil mengindikasikan bahwa Joseph Mengele terus melanjutkan eksperimen genetiknya tanpa henti, dengan tujuan mengkonfirmasi hasil penelitian yang telah ia mulai di kamp konsentrasi. Dugaan ini diperkuat oleh kemunculan fenomena tingginya angka kelahiran anak kembar di wilayah tersebut, yang dapat dianggap sebagai bukti keberhasilan eksperimennya. Ambisinya yang tak terbendung mencerminkan fanatisme terhadap ilmu pengetahuan, menjadikannya sosok yang rela mengabaikan moralitas dan etika demi mencapai legitimasi ilmiah yang ia anggap sebagai puncak supremasi intelektual.